Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Trisantiwoga, NIM 2021-03055. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kecerdasan majemuk. Jadi kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan menggunakan beberapa tolak ukur kemampuan. Dalam buku berjudul Multiple Intelligence, The Theory in Partage, seorang psikologi bernama Howard Gardner menyatakan bahwa konsep kecerdasan majemuk melibatkan faktor biologi serta faktor budaya. Teori ini menjadi sumber kekuatan bagi para pendidik untuk lebih luas dalam beraktivitas dan juga berinovasi di dunia pendidikan. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur. Jadi setiap manusia memiliki 8 kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini terkait dengan kemampuan bahasa secara efektif. Kecerdasan majemuk verbal linguistik melibatkan kemampuan berbahasa melalui membaca, menulis, berbicara, dan juga memaknai kata-kata. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya kuat dalam bidang bahasa, mudah mengingat informasi, suka menulis, membaca, berpidato, dan juga berdebat. Yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Ini merupakan kecerdasan manusia dalam mengelola angka, matematik, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola, seperti pola jumlah atau pola warna. Yang ketiga itu ada kecerdasan spasial visual. Jadi kecerdasan ini berkaitan dengan penglihatan anak. Anak dengan tipe kecerdasan majemuk ini mengandalkan imajinasi dan senang dengan bentuk atau gambar, pola, desain, dan juga tekstur yang anak lihat. Kemampuan spasial visual ini dapat diasah misalnya dengan menggambar, melukis, membangun sesuatu, bermain warna, bermain puzzle, dan juga bermain plastisin. Yang berikut adalah kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan kinestetik jasmani ini juga sering dikenal dengan sebagai kecerdasan gerak tubuh. Anak yang memiliki kecerdasan ini punya kecenderungan memiliki kemampuan kontrol dan koordinasi organ. Yang kelima adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini berkaitan dengan kemampuan anak untuk berpikir atau mencerna musik, menyimak nada, pola, atau kemudian anak ini memiliki kemahiran di bidang menyanyi atau bermain alat musik. Yang berikut adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini adalah kecerdasan anak untuk memahami dirinya sendiri. Yang ketujuh adalah kecerdasan interpersonal, adalah kemampuan anak untuk memahami, untuk berkomunikasi atau berbicara, berhubungan dengan orang lain, dan juga mengetahui perannya dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis, adalah kemampuan anak untuk mengenal dan memahami lingkungan alam. Jadi kecerdasan naturalis ini lebih berkaitan dengan alam, di mana anak lebih mengenal alam sekitarnya. Jadi itu berkaitan dengan materi kecerdasan majemuk. Sebagai seorang guru, kita perlu mengimplementasikan teori kecerdasan majemuk ini dalam proses pembelajaran atau dalam kegiatan seharian kita dengan anak usia dini. Jadi implementasinya itu yang pertama, sebagai seorang guru kita harus tahu kira-kira anak ini mempunyai kecerdasan di bidang apa, entah di visual atau musikal atau kinestetik.
Jadi ketika misalnya salah satu anak ini mempunyai kemampuan, ketika keseharian kita dengan anak, kita melihat bahwa anak ini mahirnya di bidang musikal, misalnya menyanyi, memiliki kecerdasan musikal, misalnya anak ini sering bernyanyi atau sering bermain musik, makanya kita menyediakan media yang sesuai dengan kecerdasan anak tersebut. Misalnya dia pintar dalam bermain gitar atau sebagai alat musik lainnya, kita harus menyediakan alatnya sehingga kecerdasan yang dia miliki itu terus berkembang. Sekian saja penjelasan dari saya berkaitan dengan materi kecerdasan majemuk. Semoga bermanfaat. Terima kasih.